Banjir tidak lagi asing bagi penduduk di negara Indonesia. Fenomena yang satu ini bagaikan rutinitas yang selalu ada setiap tahun di berbagai wilayah, khususnya ibu kota Jakarta. Tahukah kalian kenapa banjir tersebut bisa terjadi? Secara tidak sadar, kebiasaan kita menjadi salah satu faktor terjadinya banjir. Sampah yang kita hasilkan dari berbagai kegiatan konsumsi ternyata belum habis terbuang di tempat semestinya. Lalu, perilaku kita yang terkadang lalai membersihkan lingkungan menghasilkan riuh yang sesak dalam drainase, sungai, ataupun got. NASA's Goddard Institute for Space Studies mengumumkan bahwa suhu bumi naik sekitar 1,9 Fahrenheit. Karbon dioksida juga meningkat sebanyak 414 bagian, dan dinyatakan bahwa pada tahun inilah level karbon dioksida tertinggi selama 650.000 tahun. Lalu, seberapa genting kondisi saat ini? Bumi kita saat ini sedang gencar-gencarnya mengalami proses global warming yang merugikan dan berdampak buruk pada setiap negara. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi jika pemanasan global tersebut merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya banjir di Indonesia. Tim Satgas Kajian Jakarta dari ITB memaparkan bahwa pada umumnya topografi Jakarta adalah landai. Namun karena global warming yang mengakibatkan perubahan cuaca secara ekstrim, terjadilah penurunan topografi di Jakarta. Faktor surface storage yang kurang memadai guna mengantisipasi untuk menampung air hujan yang jatuh berlebih juga masih menjadi permasalahan umum yang memperburuk dampak dari curah hujan yang tinggi dan pergantian musim kemarau ke musim penghujan yang tidak teratur di tiap tahunnya. Infografis Data Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa per April 2020 sudah 1.115 bencana yang terjadi di Indonesia periode 1 Januari hingga 18 April 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa bencana alam yang paling mendominasi adalah banjir dengan nilai statistika 409. Tingginya nilai statistika banjir tersebut mengakibatkan banyaknya individu yang menjadi korban. Infografis Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa 61 korban meninggal dunia dan 27.971 jiwa terpaksa harus mengungsi akibat bencana tersebut. BNPB menjelaskan bahwa korban meninggal dunia disebabkan oleh terseret arus, tertimbun longsor, tersengat listrik, dan hipotermia. Menurut infografis databox.katadata.co.id, banjir 2020 di Jakarta merupakan bencana alam yang mengakibatkan korban meninggal dunia tertinggi sepanjang beberapa tahun terakhir. Selain menyebabkan korban jiwa, banjir juga menjadi penyebab individu kehilangan tempat tinggalnya. Data informasi bencana BNPB menunjukkan bahwa beberapa bencana menyebabkan rumah hancur dan rusak. Banjir termasuk 3 terbesar penyebab kerusakan tersebut, yaitu dengan persentase sebesar 16%. Tempat tinggal yang merupakan salah satu kebutuhan primer individu semestinya terjaga dengan baik agar kebutuhan primernya terpenuhi. Namun karena bencana banjir, salah satu kebutuhan primer individu menjadi terganggu. Bayangkan, jika kita masih acuh terhadap pemanasan global dan masih lalai dalam mengelola limbah, seberapa parah banjir yang akan terjadi. Sehingga, berapa banyak korban yang akan bertambah nantinya. Sebagai generasi muda yang menjadi ujung tombak suatu bangsa, kita dapat berpartisipasi dengan menciptakan ide untuk meminimalisir terjadinya banjir. One Action to Save 1 Million Life merupakan kampanye peduli lingkungan yang mengajak masyarakat untuk mengumpulkan limbah rumah tangga atau limbah lain yang sulit memuai. Setelah itu, limbah yang sudah dikumpulkan oleh individu akan dihitung masanya saat setiap akhir bulan. Kemudian, individu akan menerima voucher yang dapat digunakan di toko, supermarket, ataupun grocery store. Voucher tersebut berbentuk potongan harga yang didapat saat melakukan transaksi. Semakin banyak limbah yang terkumpul, semakin besar pula nominal voucher yang individu dapatkan. Kampanye yang diperuntukkan masyarakat umum ini membantu program pemerintah dalam pengelolaan sampah di Indonesia.
Campaign ini mengajak masyarakat dalam berbagai usia untuk terbiasa mengumpulkan sampah, baik sampah rumahan ataupun sampah yang berserakan di sungai dan lingkungan sekitar, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya banjir di kemudian hari. Dengan diadakannya campaign ini, secara tidak langsung kita juga berkontribusi dalam rencana aksi global, yaitu Sustainable Development Goals guna membantu individu dalam memenuhi kebutuhan, menangani perubahan iklim, dan melindungi lingkungan hidup. Selain itu, generasi muda juga berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang campaign ini, secara daring di media sosial ataupun melalui luring dengan memberitahu secara langsung. Dengan demikian, kebersihan sungai dan lingkungan akan lebih terjaga dan sampai menyebabkan terjadinya banjir akan berkurang, sehingga masyarakat lebih merasa aman juga sejahtera nantinya.